Iya pemirsa, bagaimana jadinya bila kearifan budaya lokal dikawinkan dengan budaya kontemporer? Yes, bener banget. Akan menjadi sesuatu yang unik dan memiliki nilai estetik tinggi. Seperti produk yang dihasilkan oleh narasumber kita kali ini. Berawal dari merintis usaha tenun dan kerajinan atau handicraft, Ibrahim sempat mengalami masa kejayaan di pertengahan 2000-an. Namun seiring mulai bergesernya minat pasar dan juga mengendurnya permintaan, usaha yang dibangunnya tersebut sempat meredup. Tentu saja ia tidak tinggal diam, terus memutar akal bagaimana caranya agar bisnisnya bisa tetap survive. Akhirnya Pak Ibrahim coba mengembangkan produk usahanya dengan melirik jeans motif batik yang menonjolkan keindahan batik tradisional pada kain denim yang identik dengan budaya barat. Salah satu hal yang menyebabkan ia tertarik pada produk ini adalah karena menurutnya jeans batik masih jarang ditemui di pasaran, yang tentu saja membuka pasar yang sangat potensial. Masih mengusung bendera batik zaman natural, dan zaman di sini adalah akronim ya dari Kerja Mandiri yang ia dirikan sejak tahun 1998. Ia sukses memberikan inovasi dan terobosan pada pasar batik denim. Kini produknya tidak hanya laku di pasar lokal, namun sudah mulai merambah hingga ke pasar regional. Ikuti yuk kisah inspiratifnya dalam membesarkan batik zaman natural. Bersama saya Yaya Ahmad, peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Batik zaman natural sebetulnya berawal dari natural itu dari bahan alam. Jadi sebetulnya kita awalnya main di kerajinan dan tenun. Sekitar awal mulai berdiri zaman natural sekitar tahun 98. Ya, 98. Pada saat itu krisis moneter, jadi alhamdulillah untuk kerajinan cukup ramai banget. Dan pada akhir-akhirnya beriringnya waktu, untuk kerajinan dan tenun di Pekalongan sepi dan pasar sepi, akhirnya saya baca merintis batik. Dan alhamdulillah prospek dari pelanggan-pelanggan kita itu cukup respon. Untuk yang terutama yang sekarang yang terakhir ini yang cukup saya andalkan ya batik jeans motif batik itu. Ya cukup baiklah prospeknya di sana, dan ini belum begitu lama sih. Awal mula mungkin COVID mulai itu sebetulnya kita mau rame-rame tapi terkendala COVID, akhirnya agak kurang lagi. Setelah ini alhamdulillah mulai agak meningkat lagi penjualannya ya ini, dan insya Allah prospeknya pun saya yakin masih luas, masih prospek, soalnya belum banyak yang produksi model ginian. Jeans batik ya? Ya jeans motif batik saya. Jeans motif batik. Iya, motif batik klasik dan kontemporer sih. Saya melihat peluangnya karena yang model gituan masih jarang ada. Mungkin kalaupun ada sedikit. Jadi saya melihat, wah mungkin saya kalau kombinasikan dengan batik, awal mula mungkin dengan saya lihat jeans ditempeli dengan kain batik atau kombinasi batik, saya lebih tertarik kalau di motif batik langsung mungkin lebih bagus. Nah akhirnya dari situ saya coba merintis dengan di motif batik itu. Sementara masih saya lakukan itu, mungkin pengembangan selanjutnya jauh lebih besar ke model yang lain, mungkin saya masih perlu belajar lagi yang banyak mungkin gitu. Tapi memang prospektif insya Allah ya, sangat prospektif. Alhamdulillah sukses karena ini termasuk medium class, high class ya kalau boleh. Iya cukup lumayan. Jadi segmennya langsung ya, high class. Segmennya memang high class. Kita mungkin retail untuk di tokonya itu 250 per potong kurang lebih. Ya, seperti yang sudah dibahas tadi ya, salah satu alasan Pak Ibrahim untuk fokus ke bisnis denim motif batik adalah karena pesaingnya yang belum banyak.
Selain itu, tentu saja karena bahan denim atau jeans merupakan salah satu material kain yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Banyak yang memilih bahan jeans lantaran nyaman dipakai. Kain denim juga berserat tebal sehingga tidak mudah robek. Tapi bukan itu saja pemirsa, denim secara look juga menimbulkan kesan casual dan santai. Jadi nggak heran, material ini digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan di tangan Pak Ibrahim, material denim tersebut ia sulap menjadi item fashion kekinian yang memiliki banyak penggemar. Kain denim ia beli secara gulungan besar untuk kemudian akan melalui beberapa proses produksi seperti pencabutan warna dan lain-lain untuk menghasilkan jeans motif batik. Kain jeans batik tersebut biasanya ia rubah menjadi beberapa outfit seperti hem, kemeja, rok, jumpsuit, dan juga beberapa item lain, baik ready stock maupun custom. Nah, bermodalkan kemampuan mendesain dan membaca selera pasar, Pak Ibrahim pun kini mampu meraih perhatian konsumen. Enggak juga sih, tergantung pengelolaan kita nanti ke selanjutnya. Kita mungkin awal mungkin ya high class, oke. Setelah kita prospek lihat itu pun kalau kita tetap marketnya kuat dan mampu bisa ya insya Allah enggak apa-apa. Nah, saya itu ya berawal dari saya pikir kerajinan dan tenun itu juga dulunya kebanyakan si high class sih. Sebagian besar kan pencinta barang seni kan, mohon maaf ya, bukan apa, rata-rata kan high class, bukan kita mengecilkan itu kan, memang untuk barang seni memang ke situ, memang sebagian besar mungkin berawal saya dari situ juga. Jadi saya punya pelanggan pun kayak gitu, jadi saya mempelajarinya ke situ terus akhirnya. Jadi meluas atau enggaknya pasar yang kita tuju itu lebih tergantung dari manajemen pengelolaan. Ya, manajemen pengelolaan sama marketing ya. Mengalir sih boleh dibilang, ya kendala pasti ada, diproduksi pasti sering banyak kendala. Ya mungkin kesalahan produksi, kesalahan cara mendesain dan sebagainya tetap kita temukan terus. Kita tapi berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah itu dengan sempurna, untuk menyempurnakan produksi itu sendiri. Ya selalu kita kontrol terus, makanya sampai sekarang pun saya lebih senang ke kontrol. Terakhir kuisi itu masih saya pegang terus. Ya, quality controlnya itu masih selalu saya awasi terus dan saya ingin update supaya lebih bagus. Bagian QC berarti dipegang Pak ya, Ibrahim saya sendiri. Saya masih ke arah timur sih, Jogja dan Surabaya mungkin. Ke barat saya belum sih. Kalau dulu saya malah kerajinan ke barat, dulu Jakarta waktu tenun dan kerajinan. Kalau ini saya belum ke sana. Nah, dulu waktu kerajinan pun saya sempat ke Bali, tapi ini saya pun belum menginjak ke sana. Ini lah itu karena kemarin ada COVID itu, jadi saya sempat akhirnya agak kurang begitu itu ya, karena rata-rata kan tutup ya. Lab ya, sedikit lab. Kita coba bertahan aja sudah alhamdulillah gitu. Nah sekarang udah mulai alhamdulillah jalan lagi. Adapun yang menjadi kelebihan batik zaman natural adalah produk yang dibuat memiliki keunikan dalam seluruh rancangan desain. Jadi konsepnya itu komprehensif, mulai dari pemilihan bahan dan material sampai motif batik, Pak Ibrahim kreasikan sendiri hingga menjadi benar-benar ciri khas zaman natural, yakni batik on jeans yang sangat berkualitas. Beberapa motif batik seperti Pekalongan dan Cirebonan juga ikut ia kreasikan. Pokoknya Pak Ibrahim menjamin deh bahwa produk yang dihasilkan itu tidak asal jadi. Nah, kelebihan lain selain dari produk yang tentu saja dihasilkan, ia juga berkeinginan untuk mendekatkan batik kepada generasi muda. Yang jelas dengan perpaduan nilai kearifan lokal dan juga budaya modern yang dimiliki Pak Ibrahim lewat jeans motif batik, diharapkan itu akan membuat anak muda menjadi akrab, menjadi generasi baru untuk para generasi milenial maupun Gen Z. Kalau untuk jeans motif batik ini
kita dari awal beli kain, terus kita potongi di sini, terus setelah itu proses itunya saya di luar produksi untuk pencabutan warnanya saya kasihkan ke teman. Terus setelah jadi ya itu dikirim ke sini lagi. Di sini nanti saya potongi, mungkin saya sendiri. Kadang ada juga yang dia istilahnya finishing untuk jahit, langsung saya kasihkan sekalian semua biar ada yang potong sama yang jahit sekalian kadang. Nanti finishing ke saya lagi. Setelah itu kan masih ada proses lagi namanya pencucian. Jin itu perlu dicuci, jadi dipakai biar nyaman, adem itu habis dicuci. Cucian jin setelah dicuci nanti kuisi di saya kontrol, terus finishing, packing. Dilepas dalam bentuk baju. Oh, baju. Baju jadi maupun celana kadang saya bikin. Dari saya sendiri, saya mendesain, tergantung mood benar. Nah, saya kayaknya ini udah agak bosan atau kelihatannya udah lama, akhirnya saya bikin motif-motif baru dengan istilah kita bahasa trennya ATM, amati, tiru, modifikasi. Paling gitu kita coba desain sendiri. Gitu. Cari inspirasi. Cari inspirasi. Sekarang ya dari Google kan gampang, ya dari lihat-lihat dulu, terus kita kombinasi, kita modifikasi. Ya. Enggak, saya enggak sih. Saya mengalir aja kadang. Dan pelanggan saya sementara ini mereka manut saja dengan saya. Jadi saya bikin motif apapun, alhamdulillah dia nerima aja. Manut aja ya, manut, ikut karena ya. memang percaya Ya. dan melihat hasilnya juga bagus. Sudah gitu, bagus kan? ya, alhamdulillah gitu. Baik. Setiap bisnis pasti pernah menemui masalah dalam perjalanannya, tidak terkecuali bisnis Pak Ibrahim. Salah satu tantangan dalam membesarkan bisnisnya selama ini, terlebih di era pasca pandemi, adalah pemasaran. Satu kendala dan tantangan yang hampir pasti pernah dihadapi oleh sebagian besar pebisnis. Pemasaran sebagai ujung tombak kesuksesan sebuah usaha memang membutuhkan kecakapan dan skill tersendiri yang setiap orang itu bisa kalau ingin mempelajari. Namun tidak semua orang mau. Beruntung selama ini Pak Ibrahim memiliki kemauan untuk menambah pengetahuan diri tentang bagaimana menjadi seorang pebisnis handal, termasuk bagaimana menerapkan strategi pemasaran yang tepat untuk usahanya. Perlahan-lahan ia pun mulai membangun strategi pemasaran yang lebih cerdas. Ia manfaatkan kepuasan pelanggan untuk membantunya berpromosi. Rajin mengikuti pameran, dan pastinya selalu rajin berinovasi untuk terus meningkatkan produk atau layanan yang ia berikan kepada pelanggan. Sementara ini saya kok belum memutuskan untuk motif ciri khas ya. Saya takutnya itu kejenuhan itu. Akhirnya saya modifikasi terus, saya ganti-ganti motifnya gitu. Sementara ini kok belum. Mungkin saya merencanakan anak saya sih yang suruh digital. Mungkin kalau saya pribadi pernah saya coba, tapi kok mungkin tidak mampu ya, karena mungkin saya punya kesibukan di produksi itu. Jadi saya merasa kerepotan. Akhirnya waktu saya mau mencoba online, jadi produksinya saya agak kacau. Oke, karena ketika online permintaan yang datang lebih Ya, gimana? ya. Ya, itu agak kacau di situnya. Akhirnya aku lebih fokus ke produksi. Baik. Tapi untuk rencana ke depan pasti dong akan mengikuti Ya. sesuai dengan zaman yang ada ya? Ya, tetap. Kita butuhkan ya, prospeknya juga luas banget sih ya sebetulnya kalau kita mengelolanya ya. Mungkin bagi yang bisa, itu kan mungkin anak-anak muda yang kekinian itu yang bisa dengan online, dengan kemampuan mereka ya, dengan digital mereka. Mungkin saya sendiri tidak mampu di digital mungkin ya. Belum ya? Belum ke arah ke situ ya? Belum, atau memang gimana ya, mungkin faktor usia atau enggak ngerti ya. Kayaknya udah jenuh gitu kalau main online 1 jam aja kayak udah bosan. Kita lebih fokus ke produksi aja ya, yang menghasilkan gitu. Ya. Oke.
Siap. Alhamdulillah saya sudah siap. Saya istilah produksi itu dari saya awal mula ini ya juga saya produksi. Dulu karyawan saya sempat banyak banget waktu masih di kerajinan itu. Dan karena sudah enggak itu, sekarang pun sudah sedikit karena saya beralih ke batik ini. Jadi saya untuk menangani produksi insya Allah mampu lah, bisa. Berapapun insya Allah bisa. Paling 4 sih yang bantu. Ya di ini 2, dijahit 2. Mungkin tambahan lain 2, paling 6, tapi enggak total ya. Yang total 4. Alhamdulillah enggak ada kendala untuk kain bahan baku. Bahan baku. Ya. Enggak. Saya Dari belinya itu langsung sudah warna biru. Makanya jadi warna orisinil jin, jadi bahan tetap awet. Warnanya tetap tidak mudah pudar. Sesuai juga ya dengan brandnya Zaman Natural. Ya. Ya ini paling ginian. Agak seno ya, seno liris batik. Motif kita kombinasi dengan desain ini, kita istilahnya kita modif dengan supaya terlihat klasik dan seperti batik tulis. Kita motifnya tetap di depan itu kita temukan, jadi nanti istilahnya menjadi fix motifnya itu. Ini batik seno di atas kain jeans ya? Ya. Itu unik sekali. Nanti akan dirubah menjadi apa Pak? Bentuk apa ini kurang lebih? Ini saya masih banyakkan produksinya masih hem. Oh, masih hem. Baju Jawa itu yang laku keras yang itu. Belum. Sementara ini belum. Semenjak Covid kan kita masih agak susah untuk bepergian ya. Jadi saya memang belum berencana kemana-mana. Memang sementara masih banyakkan yang timur itu. Produksi sempat berhenti 1 tahun ya, saya 1 tahun. Tahun kedua mulai agak meningkat lagi, akhirnya saya mulai produksi lagi dan belum banyak. Untuk ini mulai meningkat ini bulan-bulan ini. Nah ini kebetulan juga mau menjelang Lebaran ya, itu otomatis insya Allah tambah banyak. Artinya walaupun pandemi sudah lewat cukup lama, tapi untuk rebound lagi belum ya? Belum, Benar-benar belum maksimal. Belum maksimal. Masih bertahap. Pemasaran mungkin ya, saya mungkin perlu belajar maksimal pemasaran ya, marketing ya, pemasaran untuk menjangkau pasar yang sangat-sangat luas. Kalau bisa ya go internasional sih. Harapan saya memang ke situ, pasar yang tidak ada berhentinya di situ. Rencana ke depan ia akan terus mengembangkan dan membuat inovasi pada produk yang telah ia hasilkan ini. Ia juga berkeinginan memperluas channel penjualan, tidak hanya lokal ataupun regional, tapi juga ingin agar produk denim motif batik Zaman Natural bisa diterima di pasar internasional. Seperti semangat dan konsistensinya saat ini yang tidak akan pernah surut dan berhenti. Jadi apapun nanti tantangan dan hambatan yang akan datang, ia tidak akan pernah berhenti mencoba, berhenti berdoa dan meyakini bahwa suatu saat nanti semuanya pasti akan baik-baik saja. Intinya ia ingin terus fokus dan mengembangkan batik Zaman Natural sehingga mampu mengglobal kelak. Ya mungkin keunikan klasik produksinya tidak banyakkan orang lain produksi. Jadi mungkin mereka mencari yang beda. Eksklusif juga ya. Barangnya tidak banyakkan orang produksi. Ya di situ memang kita agak punya kendala di akhirnya di produksi pun untuk cari karyawan kita benar-benar agak sedikit kerepotan mungkin ya. Tapi ya ketemulah, apa kita cari terus yang karyawan yang mau dengan sesuai standar produksi saya. Produksi saya kan otomatis dia agak eksklusif sedikit ya, mungkin dari yang lain ya itu ya mungkin sedikit kendala. Saya harus benar-benar safety cari pekerja. Harus filter juga ya, ya. Harus menjaring ya, karyawan yang bisa diterima di sini. Ya, dulu ya saya sering kalau
saya coba dia produksi, ternyata jelek. Oke. Oh, kita lihat ganti, kita cari lagi. Kendala juga ya, Pak? Iya, ya. Oke. Tapi kita cari terus, akhirnya ketemu, alhamdulillah. Ya mungkin diantaranya market online ya. Saya masih mempelajari terus supaya bisa online. Mungkin ya tidak harus saya sendiri karena saya lebih fokus di produksi. Jadi saya mungkin di online tidak maksimal. Mungkin pemikiran saya mungkin dengan tenaga lain atau kita cari membantu yang bagian online. Mungkin paling gitu. Saya berusaha ke situ sih. Karena pasar online juga sangat menjanjikan dan luas juga. Sering. Dulu sering. Dulu tapi waktu saya masih di itu ya, craft ya. Craft dan tenun saya sering. Untuk yang sekarang kayak saya semenjak Covid itu juga kan akhirnya jarang ada pelatihan ya. Belum. Oke. Ya mungkin sebagian ada sedikit tapi belum begitu banyak. Mungkin dulu pelatihan ya yang agak itu mungkin saya yang agak masih ingat pelatihan ekspor paling ya. Itu untuk pelatih ekspor saya jadi tahu cara-cara itu ekspor. Itu paling itu. Yang lainnya manajemen umum ya, standar-standar manajemen dan lain sebagainya. Marketing ya juga sudah pernah ya. Bermanfaat juga. Sudah pernah belajar ekspor ya, paling nggak sudah ada bayangan. Jadi nanti ketika go internasional sudah nggak terlalu susah banget ya. Ya sementara Dekranasda membantu di marketing kita ya, menjualkan produk-produk saya dan kebetulan ya juga kita baru sih kemarin live shopping untuk itu online-nya ya, kita dibantu di situ. Penting juga sih. Lah itu karena Dekranasda juga punya program-program untuk membantu UMKM ya, terutama di marketing. Yang saya tahu ya mungkin perlu itu juga mungkin sisi lain dibantu untuk pameran-pameran. Mungkin di Dekranasda saya kok belum pernah ikut pameran dari Dekranasda mungkin. Oke. Nah, mungkin setelah program ini, setelah kita bareng ini, nanti akan diajak Dekranasda untuk ikut pameran. Mudah-mudahan. Wah, yang terutama yang produksi ini yang baru ini ya. Kalau yang dulu yang di tenun sama itu saya di Pemkot istilah Disperindakop ya, saya dibantu pameran-pameran dari dinas banyak sih kalau yang dulu masih kerajinan itu. Baik. Dan berefek positif juga ya? Berefek positif karena saya punya banyak pelanggan, terutama yang wilayah barat ya. Pameran banyak kan yang paling prospek di sana ya, Jakarta itu ya. Dan pelanggan sana memang banyak dan luas sekali pasar di sana. Ya kalau berbisnis jangan takut, tidak bisa, mulai aja dulu, seberapapun, yang penting ya kita siapkan, terutama ya memang mental, kita butuh mental untuk salah, tidak apa-apa, salah tidak apa-apa, kita maju terus. Awal saya bikin ini pun tetap banyak kesalahan itu banyak kalau saya kumpulkan, cuma kan saya tetap maju terus, pantang mundur. Dari situ saya pelajari terus, saya kelola terus. Dari kesalahan itu kita benahi nanti alhamdulillah akhirnya tetap lancar jalan. Dari kesalahan kita bisa maju ya? Dari kesalahan itu ya. Penting untuk diingat pemirsa bahwa setiap bisnis memiliki tantangan uniknya sendiri dan solusi yang efektif dapat bervariasi tergantung pada industri, ukuran bisnis, dan kondisi pasar lokal. Fleksibilitas dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan adalah kunci kesuksesan dalam mengatasi kendala bisnis. Demikian peluang kita kali ini. Saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.